Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa awdaha lilladda wa khdaniyati wa jalluha wa aqtala biwaruhil haq subhanal batin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika sahadatan man arafa mana wa amila zahiran wa batinan bimuqtadaha. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, para tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid Baitul Izzah telah hadir bersama-sama dengan kita. Badan Kemakmuran Masjid Baitul Izzah, Bapak Ketua sampai dengan seluruh anggota jamaah yang ada di Masjid Baitul Izzah. Berhadir pula dengan kita, bersama-sama dengan kita Ormas Brigade 08 sebagai penyelenggara keamanan ketertiban dalam menyelenggarakan tabligh akbar sepekan perjalanan dakwah yang saya lakukan pada minggu ini. Kemudian juga tak lupa kami sampaikan sholawat dan taslim keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru-baru ini, kalau tidak syarat kemarin tanggal 28 Februari bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. 27 Rajab malam ke-27 atau bertepatan dengan tanggal 28 Februari tahun 2022 masuk kepada 27 Rajab. Peristiwa yang terjadi di mana Rasulullah SAW diserah terima tugaskan oleh Allah untuk menjemput perintah yang paling utama bagi umat manusia. Afdalul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama adalah salat 5 waktu. Saya juga kepada ibu bapak, saya sejak bebas dari penjara ini, saya nggak tahan kalau kipas angin itu. Ya, saya nggak tahan kebetulan di depan kamar saya itu nomor 19, di depan kamar itu ada masjid. Kebetulan saya imam di situ, saya juga khotibnya di situ. Jadi tiap saat saya bergulat di masjid itu. Nah, kalau AC sudah diputar, kapasitasnya 3 kali lipat daripada yang ini. Besar sekali. Kebetulan memang ruangan kita bukan
bukan ruangan normal. Ruangan kita itu ruangan di bawah tanah, nggak ada akses untuk kita mendapatkan sinar matahari ultraviolet. Memang betul-betul penyakitan kita keluar. Jadi saya keluar penjara ini, saya sebenarnya orang yang belum sehat, tapi saya paksakan diri. Dari Jakarta sampai ke Pekanbaru saya bawa mobil. Dari tanggal 26 saya singgah di Payakumbuh, di mana-mana ceramah, turun ke sini dalam keadaan yang cuacanya memang hujan, sakit, dalam keadaan sakit. Hanya Engkau yang tahu ya Allah. Ini perjuangan kita di dalam menegakkan Islam. Apalagi di tengah-tengah kegembiraan, di tengah-tengah kesukacitaan seluruh kaum mukmin. Ketika Rasulullah SAW mendapat perintah tentang sholat, di saat yang sama juga ada sekelompok, bahkan ada satu sosok pejabat yang kemudian menghina-hina terkait dengan azan. Jadi memang kita harus pahami, sejak dari berpuasa sampai akan selesai tahun 2024, tidak ada yang disisahkan di dalam pemerintahan ini kecuali pertikaian, pertengkaran dan perkelahian. Nah, kita sebagai masyarakat harus dewasa, jangan terpancing. Kami orang-orang yang sudah terpancing, ujungnya apa? Kami ditangkap, kami dipenjarakan tanpa ada masalah. Kami dipenjarakan cuma karena dendam, emosi agama. Padahal saya sudah katakan kepada orang-orang Kristen, kalau nggak senang sama saya, jangan lapor ke polisi, lapor kepada Yesus. Kan begitu. Tapi tetap juga dilaporkan ke polisi. Dan tidak ada dalil hukum untuk menjerat orang-orang seperti kami. Dan kami bangga-bangga saja masuk penjara. Ada orang masuk penjara karena kejahatan, ada orang juga masuk penjara karena pilihan Allah. Begitu juga para nabi. Nabi-nabi masuk penjara karena pilihan Allah. Itu kasus saya masuk penjara ini kan bukan kasus saya. Coba simak baik-baik video itu. Video itu saya bela Ustaz Somad tahun 2019. Karena Ustaz Somad dilaporkan seluruh pendeta satu Indonesia. Nggak ada yang bela Ustaz Somad, saya sendiri yang bela. Dan saya katakan di dalam video itu, jangan Ustaz Somad yang ditangkap, saya yang ditangkap. Dan kalau saya ditangkap, saya tidak akan lari dari tempat, saya akan menyerah. Dan memang saya ditangkap dalam keadaan sakit. Pulang dari Padang, saya dalam keadaan sakit, ditangkap. Polisi yang tadinya mau nangkap cuma 27 orang, berubah jadi 19 mobil. Ini bahaya katanya, Ustadz bahaya. Jadi harus banyak yang datang. Saya bilang percuma banyak-banyak komandan. Satu orang aja datang kasih surat, saya datangi. Kita kooperatif. Dan kita tidak akan cengeng. Kita akan menghadapi peristiwa hukum sampai akhir daripada peristiwa hukum. Dan kita tidak akan pernah menghadirkan penasihat hukum. Sekali lagi, sebagai seorang ustadz, kami anti untuk dibela oleh sama-sama makhluk. Saya dari awal ditanya, banyak sekali yang mau tawarkan.
Ustaz, saya siap jadi pengacara, saya siap jadi lawyers, saya siap jadi penasihat hukum. Bahkan dari pihak kepolisian sekalipun sudah memberikan pengacara. Dari Jaksa Agung sudah memberikan pengacara. Apa saya katakan? Saya hanya bergantung dan berharap kepada Allah. Nggak pernah pakai pengacara hukum. Dari awal sampai akhir persidangan, saya nggak pernah pakai pengacara hukum. Bukti persidangan saya kirimkan kepada Pak Alung. Ini Pak Alung, bukti persidangan saya, tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum ini bukan orang-orang Islam, kebanyakan orang-orang di luar akidah kita. Setiap mereka menuntut sama saya, apa betul Anda katakan begini tentang agama Kristen? Betul. Apa Anda tidak bantah? Enggak, betul semua itu. Siapa bilang saya bantah? Jadi Anda tidak membantah? Tidak pernah membantah saya. Hadirkan ke sini saksi ahlinya, ahli pidana, ahli forensik. Saya tidak akan bantah, saya akui semua. Karena saya sudah tahu, paling tinggi 10 tahun saya dihukum. Bukan 10 tahun saya dihukum. Kalau Allah yang bekerja, Allah yang di pihak kita, 7 bulan berubah menjadi 5 bulan. Karena kenapa? Karena orang di dalam penjara juga banyak yang jadi Islam. Nah, mereka terus berpikir, ini kalau terus-terus di penjara di Yahya bisa Muslim semua. Kan begitu. Bisa orang yang tadinya bukan Muslim, kafirun, bisa jadi Islam. Nah, begitu. Jadi di luar kita menjadi terang, di dalam penjara pun kita menjadi terang. Bukan kita cengeng. Kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sangat pahit. Itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ibu bapak jangan pernah berpikir bahwa perintah sholat itu adalah perintah yang mudah. Apa yang dibacakan oleh qori tadi, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Di sini ada interaktif antara Abu Jahal ketika berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengakui ada kata subhanallazi yang mengagungkan kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallazi, maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Tidak mungkin akan terjadi perjalanan ini dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa kalau tidak dengan kekuatan Allah. Makanya Abu Jahal katakan, coba Muhammad kamu angkat kakimu sebelah kanan, saya mau saksikan apa betul kamu tadi malam dari Sidratul Muntaha. Rasulullah angkat sebelah kanan. Kata Abu Jahal, yang sebelah kiri juga, kata Rasulullah, kalau dua-dua saya angkat, dua-dua saya jatuh. Nah, inilah yang tidak bisa kita logikakan secara matematik logika. Ini logika ini ada beberapa orang mencoba untuk melogikakan perintah sholat ini dengan ada yang mengatakan boleh, katanya sholat dirangkum satu kali, dibuat dalam satu waktu 17 rakaat dalam satu hari, sehingga dia tidak merangkum 5 waktu dalam sehari, satu waktu dirangkum menjadi 17 waktu dalam satu waktu sehari. Ini orang-orang yang berlogika yang ada di Indonesia. Sudah demikian, di tengah-tengah kegembiraan umat, datang seorang pejabat dan kemudian menyamakan azan itu dengan suara daripada anjing.
Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku nggak usah terpengaruh. Yakut, siapa lagi? Abu Jongos, Abu siapa? Lupa saya tuh nama-nama, masih rupa-rupanya belum mati, semua masih hidup. Si siapa? Abu Jahal itu siapa? Abu Janda, Abu Jongos itu di Dennis Regar dan lain sebagainya itu. Rupa-rupanya orang-orang ini masih umur panjang juga. Dan memang orang-orang seperti itu, seperti Abu Jahal begitu, umurnya panjang. Kita ini yang berjuang di jalan Allah ini tuh umurnya makin pendek. Sakit-sakitan, tapi kami tidak pernah menyerah dengan bagaimana macam masalah yang kami hadapi di perjalanan. Karena dari penjara memang sudah begini keadaannya. Sakit, dalam keadaan sakit kita jadi imam, dalam keadaan sakit kita khutbah, dalam keadaan sakit kita jadi penceramah di dalam penjara. Nggak pernah melemahkan kami, tetap maju dalam menegakkan syiar Islam. Itu yang kami camkan. Ada yang lain, begitu keluar dari penjara, ngomongnya tinggi sekali. Wah, seperti pejuang dia kalau ngomong. Padahal di dalam penjara nggak pernah jadi imam, nggak pernah jadi khotib. Kemudian dengan sesama saudara Muslim saling bermusuhan. Begitu dia keluar, dia seperti pahlawan di luar sana. Namanya Gus Nur. Jangan dulu kalian percaya ibu bapak. Dia kritisi sama saya. Yahya Waloni itu katanya sudah bergaul dengan siapa ini yang saya hajar kemarin gara-gara gelang ibu-ibu? Ustadz Yusuf Mansur. Ini ada istri saya yang jemput saya di penjara. Satu-satunya ustadz yang jemput saya di penjara adalah Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur ini adalah golongan bagian daripada kiai. Persoalan dia dalam masalah wallahu alam bisawab, itu urusan dia. Tapi ini kan bagian daripada ulama. Saya tidak pernah bermusuhan dengan ulama manapun. Amin ya rabbal. Nggak pernah bermusuhan saya dengan ulama. Ulama yang betul-betul kuasai kitab, ulama yang betul-betul kuasai Quran, yang hafal Quran, hafal hadis. Masya Allah. Bukan ngaku ustaz tapi nggak bisa baca Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dengan istri anak, sejak kami berdakwah sampai di pesantren Mustafawiyah. Tahu Mustafawiyah? Mustafawiyah Kalimantan, Sumatera Utara. Medan. Dihadiri oleh 27.000 jamaah dan seluruh masyarakat yang ada di Subulu, Mandailing Natal. Yang baca Quran adalah istri saya. Jadi kami suami istri kemana-mana itu, saya penceramah, istri saya itu adalah baca Quran. Begitu. Dan jangan suka menghambur-hamburkan masalah-masalah rumah tangga selama suami istri. Ini. Katanya Ustaz Yahya sudah jadi kampret. Nalilai buset. Ente sejak kapan ente berjuang terhadap saya bukan FPI, saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah. Ketika Habib Risyid diganggu, ketika ulama diganggu, siapa yang paling depan? Siapa yang paling depan? Ini orang-orang ini cuma cari-cari sepeser sedikit saja daripada rupiah. Mana berani dia berjuang dengan hartanya, dengan kemampuannya,
dengan keyakinan yang ada di dalam jiwanya, mana dia berani? Atau dia sendiri? Jangan pakai kelompok, jangan pakai golongan, jangan pakai pengawal. Dia berani enggak? Sulit mencari orang seperti itu. Makanya ketika saya masuk penjara pertama kali, saya berjumpa dengan Habib Rizik Syihab. Lokasi beliau di blok narkoba, saya di blok umum. Saya satu kamar dan berdekatan dengan Jenderal Napoleon Bonaparte yang hantam si siapa itu Kacek sampai mau mati di situ. Jadi saya bertetangga dengan Napoleon Bonaparte. Saya bertemu dengan Habib Rizik. Begitu bertemu beliau peluk saya. Saya menangis, kami berpelukan saling menangis. Saya katakan kepada Habibana, Habib, saya sangat gembira sekali. Saya masuk penjara ada Habib di dalam. Iya Ustaz, tapi ruangan kita agak terpisah. Ustaz di blok sebelah, saya di blok sini. Nanti kalau butuh apa-apa, beritahu saya Ustaz. Nah biasanya orang kalau baru masuk penjara itu, yang namanya baru masuk penjara, diisolasi sampai 20 hari. Saya disimpan selama 28 hari di tempat di mana Maher meninggal dunia. Pokoknya setiap malam itu di atas jam 12, jam 1, kaki saya selalu dicubit. Ditarik kaki saya. Tiap jam 1, jam 2, jam 3 malam. Ditarik kaki saya. Bangun saya. Nah di dalam kamar itu nggak ada siapapun kecuali saya sendiri. Kata polisi, saya bilang, Komandan, kalau boleh saya satu kamar sama Kacek. Aduh jangan Ustaz, mati nanti Kacek itu. Enggak, saya bilang enggak apa-apa Komandan. Saya mau coba-coba aja dengan Kacek satu kamar. Oh jangan Ustaz, antum kamarmu sendiri, insya Allah. Jadi saya kamar Kacek kamar 10, Kacek kamar 11, saya kamar 10. Kamar 10 inilah kamarnya almarhum Maher At-Twalibi, Ustaz Maher. Jam 2 malam itu saya ditarik kaki saya dan selalu muncul suara, bukan di dalam toilet, tapi ada suara yang muncul itu dari arah tempat pembuangan sampah. Seperti orang kesakitan. Di dalam sampah itulah orang seperti digorok lehernya. Saya berusaha cari. Saya katakan kepada kepala rutan, saya katakan kepada ketua RT Pak Coki, saya katakan setiap malam kaki saya diseret, ditarik, dicubit, dan ada orang-orang yang kesakitan setiap jam 2, jam 3 malam di dalam tempat sampah itu. Saya cari sampai ke dalam, nggak ada tempatnya. Nah kalau malam hari saya buka baju, karena ruangannya panas dan minta ampun. Jadi cuma pakai kaos oblong, celana pendek, tidur di situ. Nggak bisa keluar. Nggak boleh keluar karena tahanan baru. Wajah saya juga wajah sangar, jadi orang takut-takut juga taruh keluar. Nah, ini apalagi ini baru habis kejadian Kacek diserang, apalagi kalau Yahya keluar. Nah, ini tambah kawat ini. 28 hari saya disimpan di dalam apa itu? Istri nggak boleh tahu, anak-anak nggak boleh tahu, disimpan saya di situ. Adakah saya menangis? Atau saya minta makan? Oh ini saya kelaparan, minta makan saya? Tidak. Disitulah sifat kelaki-lakian kita, sifat keimanan kita muncul di hadapan Allah. Ini ya Allah, ini yang kita cari. Yang begini yang kita cari. Jangan cuma di luar kita enak-enak, di dalam seperti inilah kita akan melihat bagaimana latihan iman yang akan kita peroleh. 28 hari
Datang kepala rutan sama saya. Sudah waktunya Pak Yahya untuk berbaur dengan jamaah. Tapi ingat Pak, satu hal. Apa? Jangan berkelahi di luar. Oh tidak Pak, tidak. Tidak, kami tidak berkelahi. Saya dengan Kacek pun tidak mungkin berkelahi. Nah, ini Kacek orang masuk agama Kristen. Anehnya, dia dari Islam masuk agama Kristen, KTP-nya Islam. Nah, ini dia, ular kepala dua. Nah, itu dia. Betul kan? Dia masuk agama Kristen tapi KTP-nya tetap Islam. Satu waktu ceramah subuh saya katakan, antum kalau sudah masuk Kristen, KTP-mu robah KTP beragama Kristen. Supaya jadi anggota Kristen yang baik, kalau anda seorang Muslim, jadi seorang Muslim yang kafah. Begitu. Banyak sekali orang-orang di dalam juga yang beragama Kristen nggak suka dengan cara seperti Kacek. Saya pertama-tama agak keras menghadapi orang Kristen pertama di dalam penjara. Ada yang badan-badan besar yang ini Cina, Ambon, segala macam suku di dalam. Nah, sudah mulai pukul-pukul sansak segala macam. Wah, ini tersalur bakat saya kalau dalam penjara begini. Ternyata nggak boleh berkelahi. Dipanggil saya ke pinggir, dikasih nasihat. Ini Ustaz yang jadi tamping, yang akan bawa makanan. Ini yang akan bisa membesuk, yang akan mencuci baju-baju anda. Loh, ke orang Kristen? Iya. Nah, bagaimana ini kalau dia tahu apa-apa di dalam makanan? Ternyata makanan itu memang sudah dari polisi. Jadi tamping itu orang-orang Kristen kebanyakan. Nah, mulailah kita berteman. Mulai main remi, main apa itu, catur dan lain sebagainya. Jadi miniatur kecil, jadi model daripada kehidupan keberagamaan yang ada di Indonesia. Yang tadinya kita keras kepada orang Kristen, begitu kita sampai di dalam, Allahu Akbar. Oh, ini cara hidup manusia Indonesia. Kita hidup di dalam. Bagaimana saya mau marah? Dia sendiri yang datang bawa makanan, dia sendiri yang datang bawa minuman, dia sendiri yang datang bawa kue. Saya tanya, agamanya apa itu? Itu agamanya Kristen, Ustaz. Masya Allah. Enggak ada. Tidak ada batasan tentang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Apalagi terkait dengan Pak Yusuf Mansur. Ini kan seorang kiai, dia punya masalah, dia punya persoalan dengan berjamaah. Itu urusannya. Sebelum antum hantam dia, saya sudah duluan hantam. Buka di YouTube. Buka di YouTube, viral nama saya itu. Sampai apa kata Yusuf Mansur, kiai. Ini Ustaz, kalau saya lihat video Ustaz ini, saya ingin ketemu Ustaz hantam saya ini di ceramah. Malah saya jadi malu. Nah, ini jamaah berhenti mengadu-adu domba sesama ulama. Seolah-olah dia paling suci, seolah-olah dia paling benar, dia paling jujur, dia paling. Tapi sayang seribu sayang, begitu masalah dia suruh maju orang lain. Saya setiap kali ada masalah di Indonesia, nggak pernah saya bergantung kepada lawyers manapun di Indonesia ini. Nggak pernah. Saya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dari TPUA, mau dari TPUI, dari tim pembela Islam, tim pembela segala macam, saya nggak perlu. Saya hanya perlu kepada Allah. Jadi ibu bapak saya masuk penjara itu, setelah keluar dari penjara mengintrospeksi diri. Saya merubah mindset, cara pola pikir saya. Bagaimana setiap kali di sidang, orang Kristen sidang saya itu, secara pribadi saya terus berpikir, iya juga sih, masa Roh Kudus saya rubah jadi Roh Kudus. Nah, itu dia. Itu terus-terus yang disidang tiap hari.
Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Capticus. Nah, ini kan sesuatu yang lelucon, ini merusak agama orang lain. Akhirnya saya sadar. Nah, disinilah hukum memperalat kita, akhirnya hukum menjerat kita. Masuk kita ke dalam penjara. Itu yang saya katakan dalam podcast dengan Deddy Corbuzier, bahwa saya sudah bersalah. Bersalah di hadapan siapa? Di hadapan orang Kristen. Dan laki-laki yang berani itu adalah laki-laki yang tahu apa? Minta maaf. Nggak penting dia bergantung kepada siapapun. Nggak penting. Apalagi dia seorang pendakwah. Dia penyampai kebenaran tentang kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Hadapi masalah bagaimanapun, hadapi. Sampai orang-orang Kristen pun, jaksa-jaksa itu heran. Loh, dihadirkan ahli persidangan, dihadirkan ahli forensik, segala macam dihadirkan, koin payahnya nggak pernah bantah. Apa betul Bapak mengatakan bahwa kitab Kristen itu palsu? Iya betul, memang betul sekali Pak, di mana-mana begitu. Jadi Bapak katakan kitabnya itu Capticus. Ya betul Pak. Jadi Bapak tidak bantah ini Pak? Nggak pernah saya bantah Pak. Mau bantah bagaimana, memang betul begitu Pak. Nah, Ibu bayangkan, Bapak saudara bayangkan, bagaimana kira-kira hukum yang tadinya orang yang benci sekali sama kami akhirnya berbalik. Nah itu tidak pakai pengacara. Nah, itu baru laki-laki. Ditangkap sendiri, dipenjarakan sendiri, nggak perlu pakai pengacara. Kalau laki-laki hadapi sendiri, begitu. Mau mati sendiri dalam penjara. Saya kasih tahu sama Lung, siapa? Lung, saya masih bisa telepon antum ini. Sudah berapa tahun Ustaz? Saya dalam keadaan sakit dalam penjara, pembengkakan jantung 8 hari. Saya dimasukkan ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Nanti lihat matahari setelah saya dibawa ke rumah sakit. Usai dari operasi dibawa lagi ke dalam penjara. Sampai hari ini, alhamdulillah. Datang di sini pun tadi, istri saya tadi dari kemarin kami tiba di Pekanbaru, tiba di hotel. Dari kemarin kami tidak bisa makan karena asam lambung. Tidak bisa makan saya. Makanan bagaimanapun tidak bisa masuk dalam mulut saya. Saya tidak mau kasih tahu Alung, nanti kalau saya kasih tahu dia akan kecewa. Nanti Ustaz nggak mau datang ini. Apalagi ketemu Ustaz yang mental-mentalnya mental ayam apa itu? Ayam sayur. Iya, baru kena penyakit sedikit sudah mau mati kelihatan itu. Itu. Nah, ini yang kita hadapi nanti, yang akan kita hadapi untuk periode kita ke depan. Saya cuma pesan kepada jamaah, nggak usah terpengaruh dengan Yakut, siapapun, nggak usah. Memang sengaja dibuat-buat yang begini. Pak Presiden juga Jokowi sekarang sudah mulai khawatir dengan penceramah-penceramah yang radikal. Nah, ini jamaah mesti jadikan ini sebagai pekerjaan. Mari kita mengkritisi pemerintah, tetapi dengan mengedepankan etika. Saya juga orang yang paling keras dulu kalau mau menghantam pemerintah itu. Tapi dengan situasi dan kondisi seperti ini, sudah terlalu banyak orang yang gambarkan Yakut itu seperti anjing. Ada juga, saya kan pernah gambarkan tentang anjing di mana ini, Batang Gansal sini. Saya pernah tabrak anjing, iya kan? Saya pernah tabrak anjing di sini kan. Deddy Corbuzier sempat marah dulu. Hah? Saya bilang, kau pikir saya betul tabrak anjing? Hah? Kau pikir saya betul tabrak anjing? Itu cuma gambaran bahwa banyak sekali manusia di Indonesia ini seperti anjing. Akhirnya terjadi sekarang ini. Itu dia. Nah, oleh sebab itu
Jangan sekali-kali kita emosi. Pokoknya kita relax saja, kita lakukan. Enjoy kita dalam menjalankan perintah solat, perintah 5 waktu, solat 5 waktu yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebenarnya 50 rakaat dalam sehari, dia berubah menjadi 5 waktu dalam sehari, jadi 17 rakaat. Sebenarnya perintahnya itu adalah 50 waktu dalam sehari, dia berubah menjadi 5 waktu dalam sehari. Nah, ini kita mesti syukuri, hanya 5 kali dalam sehari. Syukuri itu aja, kita nggak usah terpengaruh dengan apapun yang ada di luar sana. Saya sudah tahu sejak era pemerintah Jokowi sampai mau habis, pasti ada keributan, pasti ada keributan. Karena kalau tidak ada ribut, nggak bisa dilihat apa kinerja Jokowi. Nanti ada keributan. Kalau ada keributan, pasti tertutup kinerja Jokowi. Paham kira-kira? Kalau ada keributan, pasti tertutup kinerja Jokowi. Nah, jadi saya kira iblis mana ini yang mengatakan Pak Yahya sudah pro dengan rezim? Ini setan dari mana yang bicara-bicara ini? Nah, ini yang paling bahaya itu. Ini makanya antum mesti tahu, dari dulu saya nggak pernah dengan organisasi Islam manapun, karena saya tahu di dalam itu banyak mulut perempuan, laki-laki tapi mulut perempuan. Dan saya tidak tipe perempuan, saya tipe laki-laki. Saya di mana-mana selalu mengatakan saya laki-laki. Saya hadapi hukum secara laki-laki. Dan saya tidak suka ini. Jadi orang-orang seperti itu, orang-orang yang bertempuk, dia bikin kekuatan di dalam Islam hanya untuk mencari supaya Islam itu, supaya mendapat simpanan dan lain sebagainya, aset. Kami sekeluarga alhamdulillah dalam keadaan kondisi seperti ini pun kami masih tetap datang hadir kepada jemaah. Karena datangkan kepada saudara Alum tadi saya katakan, kami tetap hadir. Insyaallah pada maghrib saya tetap datang. Karena biar bagaimanapun sudah tanggung jawab saya. Sebenarnya sudah berat sekali saya mau datang tadi itu. Kalau sudah nggak bisa makan saya 1 hari ini dari kemarin. Alhamdulillah dikasih obat apa tadi? Propolis. Itu ulama yang yang bikin demo itu siapa? UAS. Ustaz Somad punya obat itu, propolis. Alhamdulillah saya terus ada perubahan, berkeringat, dan betul-betul tulang belakang saya ini tadinya sakitnya minta ampun. Istri yang bawa mobil ke sini, saya bilang kau bawa mobil, saya tidak tahan sudah. Istri yang bawa mobil sampai di belakang sini, pohon pisang salah jalan kami. Woi, saya bilang kawan mundur, salah, mundur lagi, putar lagi ke belakang. Rupa-rupanya dia hantam di belakang sini, dari belakang jalan sini, mundur lagi, belok ke sebelah itu. Nah itulah, tidak ada asisten kita. Asistennya ya memang bini pribadi. Kalau saya mati di jalan, dia pulang sendirian. Saya tinggal di Riau sini, dikubur di sini. Mau mati di mana? Tidak ada kita orang Islam mati harus pindah ke Manado, pindah ke Medan, pindah ke Riau. Tidak. Kalau mati di Riau ya kubur di Riau. Seperti Tengkujur kan? Nah begitu. Kalau saya pun meninggal nanti di Riau, kuburkan di Riau, dia pulang sendiri. Memang sudah begitu. Komitmen kita untuk sentiasa setia di jalan Allah. Ya, jangan pernah percaya ibu bapak, jangan pernah percaya. Insya Allah kami tetap mempertahankan kekuatan iman Islam ini. Ini orang-orang yang pengecut-pengecut ini, ini orang-orang ini, orang-orang yang tidak punya perjuangan apapun, sedikit pun tidak punya perjuangan. Entah cerita dari mana mereka dapat. Ini dia. Dan kita jangan cepat percaya orang-orang seperti itu. Siapa tahu mereka ini adalah ular berkepala 2.
Mereka bisa hidup di sana, mereka juga bisa hidup di sini. Mari kita membangun persatuan antara ukhuwah Islamiyah. Mau NU, Muhammadiyah, apapun organisasi Islam kita tetap perkuat benteng keislaman kita. Amin ya Rabbal. Orang kunut, kita kunut. Orang tidak kunut juga, kita tidak kunut. Yang penting kita sholat subuh berjamaah. Amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya tidak panjang lebarkan pembicaraan ini. Insya Allah nanti di lain waktu agak sehat-sehat, insya Allah kita akan jumpa di lain kesempatan, di lain waktu, tempat yang lebih baik. Saya terus terang saja, ibu bapak, begitu keluar dari penjara 4 hari 4 malam saya tidak bisa ngomong. Coba tanya bini saya ini. Sampai saya tanya sama istri saya, waktu saya ke Cipinang naik mobil apa? Dia bilang, ente naik mobil warna hijau. Mobil apa? Mobil tahanan. Saya tanya istri saya, kalian naik apa? Oh, saya naik mobil dari rumah. Saya tanya reserse, mereka naik mobil pribadi. Orang-orang cyber, apa itu? Mabes Polri. Jadi, saya naik mobil mana? Mobil tahanan. Di dalam mobil tahanan inilah saya sudah tidak bisa bicara. 4 hari 4 malam saya nggak bisa ngomong. Di Cipinang pun surat pembebasan saya nggak bisa saya tanda tangan karena saya tidak bisa ngomong. Orang di Cipinang pun bertanya-tanya, suara apa ini Ustaz? Apa yang antum ngomongin ini? Kami nggak ngerti. Itu 4 hari 4 malam saya tidak tahu di mana rimba rumah saya, di mana kediaman kami, nggak tahu saya. Cuma duduk termenung 4 hari 4 malam lamanya. Hari ke-7 baru saya diundang oleh Deddy Corbuzier untuk melaksanakan podcast. Kalau boleh Ustaz bikin kesaksian di masyarakat. Oh siap, saya bilang, nggak apa-apa, datang saya. Saya nggak punya masalah dengan siapapun, saya datang. Nah ini ibu bapak, dari kami, saya nggak sangka kalau saya bisa berbicara. Saya nggak sangka, wallahi. Sekali lagi saya mau kasih tahu sama ibu bapak, saya nggak sangka kalau saya masih bisa berbicara atau kalau saya masih bisa hidup. Ya, saya bisa bayangkan kawan-kawan yang lain, termasuk almarhum Maher Atwalibi. Saking kerasnya ujian yang ada di dalam, subhanallah. Kelar juga, selesai juga. Nah, saya dan keluarga, istri, bahkan ada satu ustadz orang Padang itu namanya Ustadz Robi. Beliau kena kasus uang apa itu? Uang palsu. Saya katakan kepada dia, Ustadz, antum doakan saya supaya saya malam ini cepat mati. Kenapa doakan supaya cepat mati Ustadz? Iya, sudah tidak tahan saya. Penderitaan saya sudah berat sekali. Sudah buka aja bajunya. Buka baju saya, tinggal celana dalam. Tidur sampai pagi, dia jaga di situ. Tidak ada orang yang bisa temani saya. Itu karena penyakit yang terlalu memang amat sangat berat. Nah, kalau kita tidak kuat dengan iman dan mental, innalillahi. Apalagi kalau kita tidak sembahyang, kita abaikan sholat 5 waktu, Allahu Akbar. Tahajud, habis kita di dalam, selesai kita di dalam. Nah itu banyak yang bunuh diri di dalam, banyak juga yang tiba-tiba dengar sudah meninggal dunia. Masya Allah. Karena mencoba lari dengan cara pikiran sendiri, tidak mau cari dengan cara pikiran Allah. Nah ini berlindung, nasta'inu bisabri washolati, innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita menolong agama Allah, kita menolong agama Allah supaya Allah mencintai kita. Tapi kita juga meminta pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nasta'inu bisabri wa sholati, innallaha ma'as-sabirin. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itulah kami tetap setia, kami sabar, dan kami bebas. Bahkan ada teman saya namanya Bilal. Teman saya Bilal, orangnya normal sekali, 5 waktunya lancar, tahajudnya lancar. Besoknya sudah nangis-nangis.
doa ketawa sendiri, nangis sendiri. Kenapa sudah pergi ke tempat lain, nangis, ketawa, nangis, ketawa, nangis, ketawa. Ini. Padahal orang yang senantiasa hidup dengan ibadah siang malam, goyang juga di dalam. Karena ruangannya cuma kecil. Ini beda dengan ke penjara Cipinang, ada rumah bola kaki, ada tempat hiburan. Dan ibu mesti tahu, bapak saudara-saudara mesti tahu, di dalam penjara itu ada 2 orang suami istri. Ada anak yang dari Lampung umur 16 tahun. Laki-laki pamit untuk mandi. Saya kebetulan jadi imam sholat maghrib. Begitu dia masuk ke dalam, ditanya, dalam rangka apa Pak? Oh, saya minta tolong mau mandi. Silakan Pak kalau mau mandi. Begitu keluar dari mandi, anak ini tertidur, muntah darah tuh anak, hampir mati tuh anak, muntah darah. Orang ini keluar, ditanya sama orang piket, siapa yang datang? Orangnya rambutnya sampai di bahu, bajunya cuma pakai sarung sampai di dada, seperti jawara di zaman-zaman dulu. Nggak ada orang tahanan rambutnya sampai di bahu, itu nggak ada. Nah ini, dan itu masih ada mondar-mandir ke sana kemari dalam penjara. Bahkan saya sementara tidur sekalipun lewat perempuan itu dari kamar 16 itulah mereka saling masuk. Yang begini-gini kita sudah hadapi, yang memang kamarnya kecil, ruangannya kecil, tapi sungguh sangat menakutkan. Ini doakan kita, saudara-saudara kita yang masih di dalam, saudara-saudara kita yang masih ada di penjara. Dan saya berharap kepada seluruh jamaah, jangan sampai ibu bapak, saudara-saudaraku merasakan penjara Mabes Polri itu. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau Anda merasakan penjara, rasakanlah penjara di Pekanbaru sini. Ya. Rasakanlah Cipinang atau apa namanya, penjara Sukamiskin atau di Bogor sana, silakan. Tapi jangan coba-coba ibu bapak coba masuk penjara Bareskrim Polri. Jangan coba-coba. Tapi kalau mau coba silakan juga lah. Nggak apa-apa. Sekali setahun silakan kalau memang mampu. Silakan. Iya. Nah, ini Habib ini nggak tahu gimana. Insya Allah kita berdoa supaya beliau cepat keluar bebas dari penjara. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan beliau. Ini menantu beliau sudah keluar, Habib Hanif, tinggal Habib yang sendiri di dalam. Kita berdoa kalau Pak Jenderal Napo sudah pindah ke Cipinang. Ya itu. Saya sebenarnya mau pindah ke Cipinang, cuma bagaimana? Hakim sudah putuskan 5 bulan. Nah, mungkin dia pikir-pikir ini kalau terus-terus di penjara bisa-bisa muslim semua nih orang-orang ini. Nah, itu dia. Ya. Ya, ada bagusnya juga. Kita berdoa supaya kita bersandar hanya kepada Allah. Ya, sebagai pendakwah nggak usah kita bergantung kepada siapapun, nggak usah. Nanti besok-besok jadi cerita, saya di sini ditolongkan Anda. Kalau masih ditolong orang, belum laki-laki itu, belum pertolongan Allah. Nanti kalau sudah ditolong oleh Allah, itu baru. Gitu. Jadi mau setuju jago sampai di mana? Ada istilah di penjara, kita siram kepada jaksa. Saya ceramah subuh-subuh, saya bilang siram kepada jaksa, jangan siram pakai uang, siram pakai air panas. Siram katanya. Nah kalau mau siram itu kan, Masya Allah, namanya Mabes Polri. Antum keluar di situ, baru bisa keluar ente. Iya, ada miliaran baru ente bisa keluar. Satu saja orang yang 5 bulan bebas dari situ. Satu yang bebas dari situ. Yurinya hakimnya yuri ya kalau di Amerika. Kalau kita di sini hakim, musuh semua orang-orang Kristen, lawan saya.
Nah, ini yang saya bilang bagus, supaya betul-betul lawan kita memang imbang, bebas. Nah itu. Jadi kita nggak bergantung kepada makhluk, bergantung kepada Allah. Disitulah kita membanggakan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membanggakan orang lain, tidak membanggakan siapapun, enggak. Dan saya sudah bilang sama ibu ini anak, cukup sekali ini saya masuk penjara gara-gara orang Kristen ini. Tapi saya bersyukur dengan adanya peraturan cyber seperti sekarang, kita makin hati-hati berdakwah, ya, makin hati-hati. Jangan sampai hal-hal yang tidak santun kita sampaikan di publik, dan ini menjadi kekuatan bagi mereka untuk penjarakan kita lagi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jamaah selalu sehat, jamaah selalu dilindungi oleh Allah. Ada masalah bagaimanapun, lebih bagus kita hidup di luar, jangan sampai hidup di dalam penjara. Kebebasan itu mahal sekali. Kebebasan itu mahal sekali. Bahkan ada yang mau gila di dalam sana gara-gara mau bebas. Gara-gara mau bebas. Ada yang pikir-pikir cuma 1 tahun, tiba-tiba 10 tahun. Gila besok. Gila. Ada yang bilang, Ustaz, mau pamit dulu Ustaz. Mau kemana? Mau kemana ente? Saya mau pamit Ustaz. Ente mau kemana? Saya mau pulang Ustaz. Sudah ada laporan dari istri, jadi besok saya pulang. Oh, ini tas pakaianmu? Iya. Innalillahi, sampai besok nggak pulang-pulang. Rupa-rupanya sudah begini loh. Panggil dokter, Bu, diperiksa sudah miring semua. Sudah miring semua ya. Jadi kalau tanya sudah mau kemana Ustaz? Gue Ustaz, permisi Ustaz. Ya, pamit duluan Ustaz. Iya. Saya bilang karena pintu masih dikunci. Pintu masih dikunci, tunggu dulu. Kalau sudah miring, besok saya tanya, bebas nggak? Nggak jadi bebas Ustaz. Kenapa nggak jadi bebas? Kan sudah bebas. Sidang dulu, ada putusan dari pengadilan, baru bebas. Ente tidak sembarang bebas seperti ini. Saya bilang ini surat dakwaan, jaksa penuntut umum, surat dakwaan, kemudian hakim mengurangi, bebas. Ya, saya dengar dari sini Ustaz. Dari mana? Dari telinga saya. Memang jadi miring semua. Jadi otak memang jadi miring semua. Nah, ini saya selalu sarankan kepada jamaah, jangan sampai lah, ya, jangan sampai masuk penjara hanya gara-gara itu, ya. Saya juga pun kalau masuk penjara karena gara-gara kebenaran, enggak jadi masalah, enggak jadi masalah. Ini pagi ini pun ditangkap, enggak jadi masalah, asal untuk kebenaran. Jangan karena kesalahan, jangan karena merampok, mencuri, jangan. Tapi kalau untuk kebenaran, ngapain? Ngapain kita mau tobat-tobat? Nggak ada begitu tobat. Ajar terus. Demi tegaknya dakwah Islamnya. Jadi bohong itu. Katanya Yahya Waroni sudah cebong, sudah bergabung. Kacau. Ente percaya itu loh. Kalau ketemu tampilin aja itu. Ini manusia tidak hafal Quran, sembarang ngomong. Innalillahi. Orang saya belum bisa bicara, ini bicara masih kaku juga. Sudah dibilang jadi cebong. Innalillahi. Ini saya. Kenapa jadi cebong dari mana Pak? Nggak tahu saya bilang. Muncul di YouTube saya jadi cebong. Bergaul sama Deddy Corbuzier cebong. Deddy Corbuzier itu mualaf. Dia dari kafir masuk Islam dan sudah berteman kami. Dulu tadi kami berkelahi gara-gara masalah anjing. Sudah aku jadi tempat kami, aku hantam kami. Di mana kita jumpa? Kau kira saya takut? Di mana kita jumpa? Nah, akhirnya dia jadi bagus sama saya, jadi baik sama saya. Oh, ternyata Ustadz baik juga di penjara. Saya bilang jangankan di luar, di dalam dengan orang-orang bajingan pun saya tak berani kok. Jadi saya bilang kita ini pembela Rasulullah, memang betul-betul Umar bin Khattab. Kita bertarung hanya untuk kebesaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkinlah kita cebong ini bohong semua. Jangan percaya jemaah. Dan kali kalau lihat begitu, Yusuf Mansur itu biar bagaimanapun tetap ulama lah. Ya, mau masalah dia punya urusan, itu urusan pribadi beliau. Tidak ada urusan dengan kami. Yang penting kami tidak melakukan hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kami datang kemana-mana dengan jemaah,
Ya, kalau jemaah mau bantu kami untuk beri membantu perjalanan dakwah kami, ya kami ada buku yang kami bawa, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Itu buku saya, karangan tulisan saya. Itulah yang kami pakai ke sana kemari. Tapi untuk mau peras jemaah itu kami nggak berani. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mendorong kita semua, dan tidak terpengaruh dengan apapun yang dikumandangkan dan disampaikan oleh Yakut di tengah-tengah publik saat ini. Kita tetap tenang, kita tetap enjoy, relax, kita bersyukur karena kita sudah bisa melaksanakan tabligh akbar. Beberapa bulan yang lalu kita dilarang-larang gara-gara COVID itu. Nah, sekarang ini sudah baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kita akhiri dengan kita bermunajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultani. Subhanaka la dosana alaika anta kama asnaika nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyih fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisalihin ghayra uzay wa maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah falah qulubina bidzikrika wa atmim alaina nikmah wa asbik alaina min fadlik wa ij'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.